Headline Waktu Indonesia bagian gadget kali ini datang dari Samsung yang mengkonfirmasi bahwa tidak akan ada Galaxy S26 Pro dan 26H di tahun ini. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari Infinix yang akan segera merilis Infinix GT 50 Pro dan iQOO yang akan merilis smartphone murah spek dewa terbaru dengan Snapdragon 8 Gen 5 di harga termurah. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. PopMart bikin handphone spesial. PopMart resmi kolaborasi bikin Honor 500 Pro Moly Anniversary Edition. Honor resmi merilis Honor 500 Pro Moly 20 Anniversary Edition hasil kolaborasi dengan brand mainan PopMart asal China. Perangkat ini dijual seharga 4.499 yuan atau sekitar 10 juta rupiah dan sudah bisa dipesan pada tanggal 25 Januari 2026. Smartphone ini hadir dalam konfigurasi 16/512 GB dan menampilkan desain bertema karakter Moly di bagian bodi belakang, hingga tampilan UI termasuk wallpaper, animasi charging, watermark, dan juga tema khusus. Paket penjualannya juga hadir dalam kotak koper edisi khusus, berisi berbagai macam merchandise Moly. Honor juga akan mengadakan pop-up event bertema Moly di lebih dari 100 kota di Tiongkok. Sementara soal spesifikasi, smartphone ini 100% sama dengan versi Honor 500 Pro lain yang dijual secara resmi. Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Bocor di NBTC, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition akan segera rilis secara global. Dilansir dari Gizmo China, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition diketahui muncul di basis data sertifikasi NBTC Thailand dengan nomor model 25128PNA1G berdampingan dengan Xiaomi 17 dan juga Xiaomi 17 Ultra. Sertifikasi tersebut mengidentifikasi bahwa varian Leica ini siap dipasarkan di Thailand, bahkan berpeluang dipasarkan secara internasional. Selain NBTC, sertifikasi IMDA Singapura turut memperkuat indikasi bahwa perangkat ini tidak lagi eksklusif untuk pasar Tiongkok, tempat debutnya pada Desember 2025 sebagai flagship fotografi. Smartphone ini dibekali dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, layar OLED 6,9 inci 120Hz, dan baterai 6800 mAh dengan fast charging 90 Watt. Ciri khasnya adalah sistem kamera Leica 3 lensa dengan sensor utama 50 MP 1 inci, 50 MP ultrawide, dan 200 MP periskop telefoto, serta kamera depan 50 MP yang dilengkapi dengan ring zoom fisik bergaya kamera klasik. HP Honor baru mirip iPhone Air. Honor Magic 8 Pro Air resmi rilis flagship super tipis harga 12 jutaan. Honor resmi memperkenalkan Magic 8 Pro Air, smartphone tipis yang menargetkan pasar flagship ultra ringan. Berbeda dari kompetitornya, perangkat ini tetap menawarkan spesifikasi kelas Pro, termasuk 3 kamera dengan lensa telefoto, baterai 5500 mAh, serta layar yang nyaman digunakan dengan satu tangan. Magic 8 Pro Air menggunakan layar 6,31 inci LTPO AMOLED dengan refresh rate di angka 120 Hz dan kecerahan puncak hingga 6000 nits. Smartphone ini ketebalannya hanya 6,1 mm dengan bobot 155 gram, namun tetap membawa speaker stereo, slot nano SIM card ganda, plus eSIM serta sertifikasi IP68 dan juga IP69. Performanya juga ditopang dengan chipset Dimensity 9500, RAM hingga 16 GB, penyimpanan 1 TB, dan teknologi pengisian cepat 80 Watt dengan harga mulai dari 4.999 yuan atau sekitar 12 juta rupiah. Samsung resmi hapus Galaxy S Series. Samsung resmi tidak akan merilis Galaxy S26 Pro dan S26H tahun ini. Menjelang peluncuran dari Samsung Galaxy S26 series, muncul spekulasi mengenai hadirnya Galaxy S26H dan Galaxy S26 Pro sebagai pengganti model Plus dan juga model reguler. Namun rumor terbaru kembali menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi.
Dokumen promosi dalam bentuk PDF dari Samsung Columbia menyebutkan bahwa seri yang akan diumumkan pada acara Galaxy S26 Unpacked hanya terdiri dari Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, dan Galaxy S26 Ultra tanpa model Edge maupun Pro. Ketiadaan nama tersebut bukan berarti perangkatnya dibatalkan sepenuhnya, namun indikasi yang ada menunjukkan bahwa Samsung tampaknya menghentikan sementara produk Edge series setidaknya untuk tahun ini. HP 1 jutaan baru Tecno. Tecno Spark Go 3 resmi andalkan kamera 13 megapiksel dan baterai 5000 mAh. Tecno resmi meluncurkan Spark Go 3 sebagai smartphone hemat untuk pasar India. Smartphone ini dibekali dengan chipset UniSoC T7250, RAM 4GB dan penyimpanan 64GB serta langsung menjalankan Android 15 dengan asisten Ella AI. Spark Go 3 sendiri mengusung layar LCD 6,74 inci HD+ dengan refresh rate 120Hz. Di sektor kamera, smartphone ini membawa kamera belakang 13 megapiksel dengan LED flash dan kamera depan 8 megapiksel. Smartphone ini juga menawarkan baterai 5000 mAh dengan pengisian 15 watt serta konektivitas lengkap termasuk 4G, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, microSD, dan sertifikasi IP64. Tecno Spark Go 3 sendiri dijual dengan harga Rp8.999 atau sekitar 1,6 jutaan dan tersedia dalam 4 pilihan warna. Bocoran iPhone 18 Pro dan iPhone Fold. Ini dia detail terbaru soal iPhone 18 Pro dan iPhone Fold. Makin penasaran? Seorang analisis memaparkan spesifikasi yang diperkirakan akan dimiliki oleh iPhone Fold dan lini iPhone 18 Pro yang dirumorkan meluncur pada September mendatang. Informasi ini berasal dari analisis GF Securities Jeff Pu. Menurut laporan tersebut, iPhone Fold akan memakai layar dalam berukuran 7,8 inci dan layar cover 5,3 inci. Ditenagai dengan chipset A20 Pro serta chip M2, RAM 12GB, LPDDR5 ROM, Touch ID, dan modem C2. Sementara itu iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max disebut akan hadir dengan chipset A20 Pro, chip M2, modem C2, serta RAM 12GB. Soal kameranya mencakup 48 megapiksel untuk lensa utama dengan aperture variabel, 48 megapiksel periskop telefoto, dan 48 megapiksel ultra wide dengan kamera depan 18 megapiksel. Dan kemungkinan akan membawa teknologi Face ID di bawah layar. Snapdragon 8 Gen 5 cuman 6 jutaan. iQOO Z11 Turbo resmi rilis pakai Snapdragon 8 Gen 5 dan baterai 7600 mAh. iQOO resmi meluncurkan iQOO Z11 Turbo di China dengan 4 opsi warna. Perangkat ini hadir dengan chipset Snapdragon 8 Gen 5, GPU Adreno 840, RAM hingga 16GB LPDDR5X, dan storage 1TB UFS 4.1. Untuk pengalaman gaming, ponsel ini turut dibekali dengan Q2 eSport chip dan sistem pendingin Ice Dome Vapor Chamber. Untuk bagian layarnya menggunakan panel AMOLED 6,59 inci dengan resolusi 1.5K, refresh rate 144Hz, tingkat kecerahan hingga 5000 nits, serta mendukung HDR10+. Sementara untuk sistem kameranya terdiri dari sensor utama 200 megapiksel OIS dengan 4 kali Loso Zoom, kamera ultrawide 8 megapiksel, serta kamera depan 32 megapiksel. Lalu dari sektor baterainya berkapasitas 7600 mAh dengan pengisian 100 watt dan menjalankan Origin OS 6 berbasis Android 16. iQOO Z11 Turbo sendiri dijual dengan harga mulai dari 2.699 yuan atau sekitar 6,5 juta rupiah. Infinix GT50 Pro segera rilis. Skor Geekbench bocor, Infinix GT50 Pro diklaim segera diperkenalkan. Smartphone terbaru dari Infinix dengan nomor model X6891 yang diduga sebagai Infinix GT50 Pro muncul di basis data Geekbench.
Model ini diperkirakan menjadi penerus GT30 Pro yang dirilis pada tahun lalu, yang mengindikasikan bahwa ada kemungkinan Infinix melewati angka 40 karena alasan tetrafobia di sebagian pasar Asia. Dalam pengujian Geekbench 6.3 tersebut, perangkat ini mencatat skor 1612 untuk single core dan 6686 untuk multicore yang dipercaya merupakan skor benchmark dari chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultimate yang diuji dengan RAM 12 GB. HP 2 jutaan baru Oppo. Oppo A6c resmi diperkenalkan sebagai handphone 2 jutaan terbaru. Oppo kembali menambahkan jajaran seri A6 dengan meluncurkan Oppo A6c di pasar China. Model ini sebenarnya punya sertifikasi yang sama seperti Oppo A6X 4G, namun hadir dalam konfigurasi tunggal 6/128 GB serta desain belakang yang sedikit berbeda dengan pilihan warna orchid purple dan juga olive green. Oppo A6c dibekali dengan layar IPS LCD 6,75 inci 120 Hz dengan kecerahan puncak 1125 nits. Perangkat ini menggunakan Snapdragon 685, kamera belakang 13 megapiksel, kamera selfie 5 megapiksel, serta baterai 6500 mAh. Ponsel ini juga memiliki sertifikasi IP64 serta menjalankan Android 15 dengan ColorOS 15. Oppo A6c dijual melalui toko resmi Oppo China dengan harga 899 yuan atau sekitar 2,1 juta rupiah. Jadwal rilis resmi Vivo V70. Vivo V70 dan V70 Elite rilis Februari, sementara V70 FE segera menyusul. Seorang tipster baru saja mengungkapkan jadwal peluncuran Vivo V70 series di India yang diperkirakan berlangsung di pertengahan Februari 2025 untuk model Vivo V70 dan V70 Elite sebagai penerus dari V60 dan juga V60 Lite. Laporan ini menyebutkan bahwa seri ini akan dibekali dengan chipset Snapdragon, sensor Sony berukuran besar, serta optik Zeiss. Selain itu, model V70 FE disebut akan meluncur di waktu yang berbeda. V70 FE sendiri sudah mendapatkan sertifikasi di Indonesia, sedangkan V70 Lite sebelumnya mengantongi sertifikasi FCC. Vivo V70 diperkirakan merupakan versi global dari S50 di China dengan layar AMOLED 6,59 inci, kamera utama 50 megapiksel, serta telefoto periskop 50 megapiksel. Tak lupa juga ada ultrawide 8 megapiksel, baterai 6500 mAh, dan juga kamera depan 50 megapiksel. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Flagship baterai badak Xiaomi 17 Max. Xiaomi 17 Max akan segera rilis dan jadi handphone flagship dengan baterai terbesar. Bocoran terbaru dari Tiongkok menyebutkan bahwa Xiaomi akan menambahkan model baru dalam lini flagship Xiaomi 17 series, yaitu Xiaomi 17 Max. Model ini disebut membawa kapasitas baterai terbesar di seri tersebut, yaitu 8000 mAh dengan dukungan pengisian kabel 100 watt dan nirkabel 50 watt. Perangkat ini dikabarkan menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan layar dengan bezel simetris yang sangat tipis. Desain modul kameranya disebut mirip dengan Xiaomi 17 standar. Namun, selain mempertahankan kamera utama yang sama, Xiaomi 17 Max juga akan menambahkan kamera periskop telefoto yang menjanjikan kualitas gambar sedikit lebih baik dari Xiaomi 17. Walaupun Xiaomi belum mengungkapkan jadwal peluncuran resmi, namun bocoran lanjutan diperkirakan muncul dalam waktu dekat.